Tantangan terbesar YouTuber pemula adalah persaingan yang cukup berat dengan semua channel yang sudah lebih dulu berkiprah di YouTube. Satu-satunya cara untuk memenangkan persaingan ini adalah dengan membuat konten yang bisa mempertahankan minat penonton. Sampai akhir pada video ini, akan dijelaskan cara membuat konten YouTube dengan retensi penonton yang tinggi. Langkah pertama cara membuat konten YouTube adalah melakukan riset mengenai topik yang akan dibahas. Misal, kita ingin membuat konten dengan topik cara jualan NFT di OpenSea. Buka browser Chrome, lalu ketik cara jual NFT di OpenSea. Akan muncul artikel-artikel mengenai topik tersebut. Copy atau catat beberapa artikel yang menurut kita menarik untuk dibuatkan konten. Setelah selesai, buka aplikasi YouTube, lalu ketik di penelusuran cara jual NFT di OpenSea. Akan muncul juga video dengan performa terbaik tentang konten tersebut. Tonton dan pelajari 5 video teratas untuk mendapatkan inspirasi jalan cerita dan proses editing video kita nantinya. Langkah kedua cara membuat konten YouTube adalah membuat skrip atau naskah konten, bertujuan agar jalan cerita dan alur dalam video menarik, serta mudah dicerna oleh penonton. Ada 2 cara untuk membuat naskah konten. Cara pertama adalah dengan menuliskan naskah konten lengkap, berisi keseluruhan adegan rekaman beserta dengan kalimat yang akan direkam menjadi suara narasi dalam konten. Cara ini cocok untuk konten tutorial dan konten alur cerita film. Cara kedua adalah dengan menuliskan naskah konten. Poin utama berisi garis besar hal-hal yang ingin dibuat menjadi konten, nanti adegan maupun suara narasi akan dibuat secara langsung dan improvisasi saat proses rekaman video. Cara ini cocok untuk hampir semua jenis konten. Saat membuat naskah konten, awali konten dengan hook atau pancingan. Untuk konten tutorial, berisi gambaran singkat mengenai masalah, isi konten, dan manfaat yang akan didapatkan oleh penonton jika menonton video hingga selesai. Untuk konten resep masakan, alur cerita film, mancing, dan konten lainnya, hook bisa berisi cuplikan hasil akhir masakan, cuplikan adegan film, atau mancing. Yang paling seru, setelah hook bisa diberi intro channel, atau perkenalkan channel secara singkat saja. Maksimal hook, 5 detik agar penonton tidak bosan dan pergi mencari video lain. Setelah intro, lalu bisa langsung dilanjutkan dengan isi konten, hindari meletakkan call to action, seperti permintaan like dan subscribe di awal video. Karena sudah pasti akan dicuekin penonton. Untuk memberi like pada sebuah video yang mereka tonton, minimal mereka harus menonton hingga tengah video. Tidak ada penonton yang memberi like saat awal video dan belum mendapatkan manfaat atau hiburan apapun dari video yang ditonton. Geser call to action ini ke tengah video, terutama setelah isi konten yang dianggap paling bermanfaat atau paling menghibur penonton. Akhiri penulisan naskah ini dengan perencanaan pemasangan end screen atau layar akhir yang efektif. Salah satu faktor video direkomendasikan YouTube adalah mampu memberikan wawasan yang banyak pada channel kita. Yaitu penonton mau menonton channel kita terus-menerus dari satu video ke video lainnya. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan view adalah dengan layar akhir yang direncanakan dengan baik. Buatlah naskah bagaimana kita mengakhiri sebuah video, lalu memancing penonton untuk menonton video berikutnya lewat suara narasi maupun tulisan. Langkah ketiga, cara membuat konten YouTube adalah mulai merekam video yang telah direncanakan pada naskah konten tadi. Hal penting pertama yang perlu diperhatikan saat merekam adalah audio atau suara-suara kita. Sebagai konten kreator, audio atau suara kita harus terdengar jelas. Sebagus apapun tampilan video, jika suara tidak terdengar jelas, maka berpotensi penonton tidak memahami isi video dan memilih mencari video lain. Gunakan mikrofon untuk hasil rekaman yang jelas, serta bisa meminimalisir suara berisik yang ikut terekam masuk ke dalam video. Hal penting kedua yang perlu diperhatikan adalah saat merekam adalah pergerakan kamera. Usahakan merekam menggunakan tripod agar gambar jelas dan tidak goyang. Gambar yang terlalu goyang parah membuat penonton pusing dan tidak ingin melanjutkan menonton hingga akhir video. Khusus rekaman konten pertarungan atau konten action, bisa diselingi kamera yang goyang, ini sebagai efek khusus, tapi tidak terlalu sering.
Untuk konten outdoor, yang membutuhkan kamera terus bergerak mengikuti konten kreator, bisa menggunakan bantuan stabilizer, agar penonton lebih nyaman. Cara kedua untuk menentukan durasi video yang pas bagi channel kita adalah dengan melakukan eksperimen. Inilah yang saya lakukan, mencoba membuat konten dengan berbagai durasi. Mulai dari 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9 menit, 10 menit, 12 menit, dan 13 menit. Dari seluruh video itu saya amati, durasi mana yang menghasilkan retensi penonton paling optimal. Video yang berdurasi 9 menit sampai 13 menit, menghasilkan retensi penonton yang rendah. Berkisar dari 15 sampai 30% saja. Sedangkan video yang berdurasi 5 menit, sampai dengan 8 menit, menghasilkan retensi penonton, dari 40 hingga 50%. Maka yang paling optimal adalah video berdurasi 5 menit hingga 8 menit. Karena menghasilkan watch time yang paling tinggi. Setelah selesai melakukan rekaman video yang pas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses editing video yang dibuat tadi, menyesuaikan dengan naskah konten, serta durasi video yang telah ditetapkan. Jika ingin mengetahui cara edit video di HP, klik tombol subscribe, dan ikut panduannya di channel ini. Saya Irga, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.